Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Bapak-bapak jamaah kultum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini ba'da zuhur kita kembali berkumpul di mimbar yang mulia ini, mimbar kultum dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya Allah. Hari ini saya melanjutkan kultum saya minggu lalu terkait dengan sejarah dan perkembangan fikih. Minggu lalu saya sudah ceritakan singkat era fikih di zaman Rasulullah. Terdapat 3 era, 3 periode. Yang pertama itu di periode risalah zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW masih hidup, yaitu di era sekitar 22 tahunan sekian bulan di masa Mekah dan di masa Madinah. Pada saat itu fikih langsung diputuskan, para sahabat berkonsultasi dengan baginda Rasul dan baginda Rasul Muhammad SAW langsung memutuskan fikih. Lalu di periode kedua yaitu periode sahabat diawali dari tahun ke-11 Hijriah sampai ke abad pertama di Hijriah. Sahabat Rasul selain bersumber Al-Quran dan As-Sunnah, para sahabat menambahkan ijtihad sebagai sumber dari pengambilan keputusan di fikih. Nah, kemudian periode yang ketiga yang periode sampai saat kita alami hari ini, yaitu periode yang saya sebut sebagai tasyrik kontemporer. Tasyrik itu asal kata dari syara'a yashri'u, tasyri'an, jalan. Bapak. Jadi bagaimana para mujtahid berijtihad mencari jalan untuk memutuskan fikih agar keputusannya maslahah. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu pemikiran, proses pemikiran, penelitian untuk mendapatkan sesuatu, memutuskan sesuatu yang terdekat kepada kitabullah dan sunnatur Rasul. Sehingga maksud dan tujuannya menjadi maslahah. Bapak-bapak, pada kesempatan siang ini kita dapat simpulkan bahwa di masa Rasulullah, di era Rasulullah, fikih langsung diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Di zaman kita muncul imam-imam mujtahid, bahkan di semenjak Rasul masih hidup pun ijtihad itu sudah ada sebenarnya. Ya. Saya sedikit cerita kisah dari 2 orang sahabat yang sedang melakukan perjalanan. Di sini nanti kita bisa analisa bagaimana terjadinya proses ijtihad hingga menjadi mazhab. Jadi kultum siang kita ini Pak, bisa sedikit kita belajar tafsir, bisa sedikit kita belajar tajwid, bisa juga sedikit kita belajar sirah nabawiyah, sejarah Nabi. Hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kharaja rajulani fi safar, ada 2 sahabat melakukan perjalanan. Walaysa ma'ahu ma'a, mereka berdua tidak ketemu air. Fa hadaratus shalah, lalu masuk waktu salat. Fatayammama sa'idan thayyiban, mereka lalu melakukan tayammum. Dua-duanya melakukan tayammum. Fa shalayya, dan keduanya pun melakukan salat.
Summa wajadal ma'a fil waqti. Kemudian mereka menemukan air, Pak. Fil waqti, tapi masih dalam waktu sholat yang sama. Fa'ada ahaduhum as-shalah wal wudu. Yang satunya sholat lagi wal wudu, menggunakan wudu dengan air. Walam yu'idul akhir. Sedangkan yang satunya tidak sholat lagi. Summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalikallah. Lalu mereka berdua menghadap ke Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan kejadiannya. Faqal, lalu Nabi Muhammad bersabda, "Allazi lam yu'id," kepada yang hanya sholatnya satu kali. Rasul bersabda, "Asabatus sunnah." Kamu sudah sesuai sunnah. Ajza'atka sholatuk, maka cukuplah sholat, kata Rasul. Wa qala lil akhir, lalu kepada yang sholatnya dua kali Rasul bersabda, lakal ajru marratain, untukmu pahala dua kali. Selesai. Jadi dari hadis ini rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dari sini kita bisa petik pelajaran bahwa ijtihad itu sudah dilakukan sejak zaman Rasul. Dua sahabat berjalan, melakukan perjalanan, waktu sholat tidak ada air, mereka tayamum. Berjalan lagi, masih waktu sholat yang sama, ketemu air, yang satu sholat dengan wudu, yang satu tidak sholat lagi. Dikonsultasikan langsung kepada baginda Rasul, selesai. Nah, kita bisa bayangkan ketika baginda Rasul sudah berpulang, kemudian tinggallah para sahabat Nabi, para sahabat berijtihad. Tidak ada yang memutuskan langsung, Pak. Akhirnya disinilah muncul mazhab tentang fikih. Ya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, apa itu mazhab? Sejarah terjadinya kita sedikit banyak dari hadis ini kita paham. Pengertiannya apa? Tapi sebelum saya ke sana, saya ingin menyampaikan ayat yang tadi saya baca di awal di surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafsahu fil majalis. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu tafsahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majlis. Fafsahu yafsahillahu, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan untukmu. Artinya apa? Ketika dalam majlis ilmu kita harus lapangkan dada kita, karena dari hari ini ke depan kita akan kupas tuntas fikih, dan percaya sama saya kita bakal banyak berbenturan. Barangkali bapak-bapak yang sudah berilmu atau belajar dengan fikih yang langsung dari Arab Saudi, saya langsung dari Arab Saudi. Arab Saudi memegang mazhab yang dominan Imam Maliki. Pulang ketemu sama kita-kita yang misalnya mazhab Syafi'i, ribut. Seperti kayak tadi ini, kalau hadis ini kita umpamakan kejadian hari ini, mungkin kita jalan ke Surabaya sholat berdua, mau masuk sholat zuhur nggak ada air, tayamum dua-duanya. Begitu jalan lagi ada air. Ini seandainya ya Pak, ya, mustahil sih kalau ke Surabaya itu kita nggak ketemu air. Yang satu sholat lagi, yang satu enggak. Terus ribut. Karena tidak berlapang, ya sudah kita pulangnya pisah. Dari satu mobil pisah, Pak. Naik apaan lu? Gua naik kereta. Pulang. Yang satu pulang ke Cikampek, satu pulang Tangerang. Jadilah nanti mazhab Tangerang, mazhab Cikampek. Itu Pak sejarah analoginya terjadinya mazhab. Maka di sini diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Mujadalah 11 tadi, berlapanglah dalam majlis. Lapang. Wa idza qila syuju fanshuju wa yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Fanshuju, jika disuruh berdiri, berdirilah kamu.
Berdiri ini bukan berdiri tegak. Kalau di dalam saya sering baca Al-Quran itu saya artikan dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya itu function ini diartikan sebagai raise up. Raise up itu bangkit. Artinya apa? Dalam majlis itu bangkit tegak, jangan ngantuk. Ntar ada yang saya ngomong A, misalnya ustadznya ngomong A, B, C, pas yang B-nya ngantuk pak, jadi yang dapat A sama C, pulang kan nggak lengkap, nggak A, B, C. Tegak. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, maka Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma, dan yang dapat ilmunya, ya, dapat ilmunya, darajat, menaikkan derajatnya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Subhanallah. Nah, di sini ketika berlapang Pak, sering kita diingatkan oleh para ulama sufi bahwa dahulukan adab daripada ilmu. Karena sering kejadian, dari dulu pun terjadi. Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, "Ta'allamul adab qabla an tata'allama al-ilm." Belajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Nah, ke depan kita mulai makin seru pelajari fikih. Insyaallah setiap Senin, setiap Isnin, ba'da zuhur kita sehat ketemu di masjid ini mempelajari fikih Pak, satu persatu. Nanti fikihnya mungkin saya awali dari keunggulan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa kemarin, rahim, haid dan sebagainya, sampai konsekuensi tentang ibadah dan muamalatnya. Kita awali dari sana. Tapi pesan saya, lapangkan dulu hatinya agar bisa fangsyuju, bisa bangkit, sehingga kita dinaikkan derajatnya sebagai orang yang memiliki ilmu. Dan pesannya untuk saya pribadi dan kita semua adalah dahulukan adab sebelum ilmu. Demikian Bapak-bapak, kelanjutan mazhab. Apa itu mazhab? Mulai mengerucut nanti mazhab Asy-Syafi'i, mulai mengerucut lagi kepada topik pembicaraan kita dari ayat di awal pertama saya kultum, yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Demikian yang dapat saya sampaikan di siang hari ini. Sampai jumpa lagi di Isnin minggu depan. Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Semata-mata dari saya hanya balughu anni walau ayah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum